Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qaidna lil abad Sayyidina Muhammad. Deklarasi yang dipanjatkan oleh mujahidin kita. Mujahidin yang tersebar di seluruh dunia, terkhusus di Suriah maupun di Palestina. Yang mana pada kalimat tersebut seharusnya menjadi pegangan bagi kita bahwa untuk terus melanjutkan apa yang telah Nabi Muhammad SAW wariskan kepada umatnya, yaitu yang terutama Al-Quran dan Al-Hadis, dan bagaimana Nabi Muhammad SAW berjalan menjalani hidupnya, menjalankan tugasnya sebagai sang Nabi Allah, sebagai orang yang pembawa lentera di tengah kegelapan. Berangkat dari itu pula Allah Ta'ala juga memanggil umat ini sebagai umat yang terbaik. Umat yang terbaik seperti apa? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh pada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang yang beruntung. Ali Imran ayat 104. Kita maju lebih sedikit. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa? Karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran, Ali Imran ayat 110. Di dua ayat ini Allah mention dan memberitahu kita bagaimana kita itu dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan sebutan yang sangat mulia, dan itu bukan tanpa sebab. Mengapa? Karena setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah ia termasuk ke dalam orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Islam itu bukan agama yang hanya mengedepankan kehidupan tiap-tiap personal. Namun Islam itu adalah agama yang mencakup di dalamnya amal-amal jama'i, yang mencakup amal-amal bersama, yang di dalamnya juga terlingkup, yang ruang lingkupnya adalah bagaimana kita membuat antar umat Islam itu terus tetap menjalankan ajaran Al-Quran sebagaimana mestinya, dengan nasihat-nasihat bagi mereka yang terpeleset, dengan jihad dengan metode dakwah kepada mereka untuk mengingatkan mereka ke jalan yang kebajikan, ke jalan-jalan yang harusnya mereka tempuh, dan menjauhi yang selama ini mereka laksanakan. Tahun ini sudah berada di ujung tahun dalam kalender Gregorian atau Syamsiah, atau dengan nama lain Masehi.
kita perlu merefleksikan diri kita. Sudah sejauh mana amalan amar ma'ruf nahi mungkar yang diamanahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada umatnya ini telah terlaksana. Kita harus merefleksikan diri kita pada masa sekarang. Apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita berikan dampak yang besar kepada umat Muslim pada umumnya, pada khususnya, dan secara umum kepada umat manusia. Kita perlu introspeksi diri, khususnya kepada para dai-dai yang menjalankan tugas ini sebagai amalan utama atas amanah kapasitas keilmuan yang telah ia dapatkan, yang ia miliki, dan yang ia wajibkan untuk dilaksanakan, yang berkewajiban untuk menyampaikannya kepada umat Muslim yang lain yang kiranya belum mengetahui atau terpleset. Kita lihat bagaimana realitas yang ada di masyarakat sekarang. Bagaimana kemaksiatan masih marak terjadi. Dan hal itu bukan lagi terjadi secara sembunyi-sembunyi. Sudah terdokumentasi secara luas. Sangat mudah kita melihat contoh-contoh dari kasus-kasus tersebut. Dari yang ringan sampai yang berat. Kita bisa lihat berita-berita yang berseliweran terkait tindak kasus pidana. Bagaimana mudahnya manusia membunuh manusia lainnya. Pada Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan umat manusia bahwasanya menghilangkan satu nyawa yang tiada hak, tiada kebenaran yang alasan benar untuk membenarkan tindakan tersebut. Seperti ia membunuh orang lain atau berlaku rusak di muka bumi, ia telah membunuh satu orang. Saat ibarat telah membunuh seluruh manusia. Dan itu adalah dalil umum, baik itu orang yang dibunuh adalah orang kafir atau orang muslim. Jika sesama muslim, bahkan jika sesama muslim, bagi Allah Subhanahu wa taala, darah seorang muslim lebih berat timbangannya, lebih serius penilaiannya daripada dunia dan seisinya. Namun kita lihat realitanya, bagaimana mungkin anak membunuh orang tuanya hanya karena masalah sepele, tidak dikabulkan keinginannya mungkin, kesal karena tuntunan yang untuk kebaikannya, atau bahkan dengan alasan yang lebih konyol lagi, karena lagi dalam pengaruh mabuk dan hal-hal lain yang tidak dapat dinalar bahkan secara logika saja. Atau mungkin misalnya pembunuhan pada orang-orang karena masalah hutang. Yang parahnya, yang pembunuh itu adalah orang yang berhutang. Bayangkan, sudah dosanya karena hutang dan dia membunuh. Apa tak double itu dosanya? Pentanggung jawabnya apa tak seberat itu? Kita bayangkan. Bahkan atau kasus pemerkosaan yang bagaimana mungkin hal ini sering terjadi, baik itu mereka yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa dinalar gitu, orang tua atau kerabat yang terhitung wali dari seseorang itu mencabuli, memperkosa anak yang di bawah amanahnya. Atau mungkin murid guru yang melakukannya, baik itu guru di sekolah konvensional ataupun pesantren. Atau lebih parahnya gabungan keduanya, sudah diperkosa, dibunuh. Seperti yang baru-baru ini, yang baru 2 bulan atau beberapa bulan yang lalu kita dapat kabar di sebuah daerah
Yang mana bahkan pelakunya itu ada orang yang ya karena korbannya itu cuman lewat aja. Bayangkan tuh, korban tidak ada maksud apa-apa, cuman dalam maksud baik sedang hal-hal berjualan hal ringan gitu, lewat di depannya, langsung terjadilah apa yang terjadi. Atau juga kasus yang pelakunya itu anak-anak di bawah umur. Bayangkan itu. Itu masih kasus-kasus yang besar. Bayangkan jika belum panjang lagi jika kita membahas terkait dengan kasus-kasus yang termasuk ke dalam gaya hidup. Contohnya seperti seks bebas. Betapa mudahnya kita mengakses hal-hal berbau seperti itu di zaman yang penuh keterbukaan yang hampir tiada batas gitu. Bayangkan, seperti di sebuah aplikasi yang seharusnya itu sebagai tempat menjaring informasi dan komunikasi, malah dipakai untuk hal-hal yang tidak-tidak. Buka aib misalnya, yang hal-hal tersebut seperti seks bebas, judi, dan segala gaya hidup yang secara norma masyarakat maupun norma agama itu sudah salah, mereka bangga. Mereka buka itu, mereka sendiri yang membuka itu. Ketika Allah sudah tutup aib mereka download aplikasi itu. Mereka yang buka. Bayangkan, apalagi judi online. Menurut data terbaru, kita Indonesia termasuk salah satu pengakses terbesar dari judi online. Belum lagi yang lain, seperti porno misalnya. Kita termasuk yang terbesar. Judi online, pornografi itu. Bayangkan, hal tersebut bagaimana kelompok dai ya ikhwan, bagaimana performa dakwah kita selama ini? Mengapa hal-hal yang kemaksiatan tersebut gampang sekali terjadi? Bagaimana dakwah kita ini? Bukankah Rasulullah telah berkata, cegahlah kemaksiatan itu dengan tiga cara. Ini saya memparafrasekannya. Jika engkau mampu dengan tanganmu, gunakanlah tanganmu. Jika tidak, gunakanlah lisanmu. Dan jika tidak, maka yang terlemah dan paling rendah tingkatannya adalah bantah itu di hatimu. Namun, jika kita ingin mengubah hal-hal yang sudah masuk ke dalam gaya hidup menyimpang di masyarakat, tidak cukup kita bercakup pada poin yang ketiga yang paling rendah itu, tidak cukup. Maka kita harus masuk ke yang tingkat kedua dan tingkat pertama jika bisa. Masalahnya bagaimana performa kita ke depannya? Kita ini hidup di era yang sangat terjadi pertempuran pemikiran, Ghazwul Fikri. Sungguh miris bagi kaum muslimin. Di internal kaum muslimin sendiri, yang dengan keimanannya yang semakin melemah di fenomena mainstream yang ada, begitu melemah hingga kita secara pemikiran keagamaan sendiri, pemikiran agama sendiri itu menjadi hal yang asing di antara kaum muslimin pada masa-masa sekarang. Dan itu adalah fenomena yang terjadi. Seakan-akan kaum muslimin itu malah alergi dengan ajarannya sendiri. Bayangkan orang sholat fardu 5 waktu itu sudah dihitung alim. Padahal dalam Islam itu rukun Islam, hal yang sudah paling basic, the pillar gitu. Kalau kau ngaku Islam ya hal paling mampu, paling basic yang harus kau lakukan ya itu. Dan di kita itu dianggap sebagai hal yang udah wah
alim sekali. Bagaimana kita mengubah persepsi tersebut ke arah yang ajaran Islam adalah hal yang bukan hanya berdasarkan ibadah ritual semata, namun Islam itu adalah gaya hidup, pandangan hidup, cara hidup. Dan ini adalah tantangan terbesar para umat Islam, khususnya mereka yang bergerak di dalam dakwah Islamiyah, karena mengubah persepsi dari yang semula telah teracuni oleh ideologi-ideologi sekuler, liberal, sosialis, feminis dan segala macamnya, untuk melihat dengan positif bahwa Islam telah memberikan solusi-solusi ini, memiliki solusi-solusi ini, mengatur, dan ada loh. Islam ini membahas hal itu tuh ada. Cuman yang kita merasa kok baru dengar gitu. Ini adalah tantangan bagi kita, dai-dai muda maupun dai-dai dimanapun Anda berada. Dan jikalau di tempat Anda tidak memiliki seorang dai atau belum melihat seorang dai yang dekat dengan Anda, maka cobalah menjadi dai. Dan kenali, inilah tantangan umat Islam sekarang. Setiap umat Muslim adalah orang-orang yang harus menyampaikan ajaran Islam sesuai kemampuannya. Bahkan jika hanya satu ayat semata, sampaikanlah pesanku, ajaranku, walaupun hanya satu ayat. Begitulah wasiat dari Nabi Muhammad, wasiat agung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang panglima kaum muslimin. Maka dari itu, refleksi yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Ya dai Islam, wahai kaum muslimin, sudah sejauh mana kita mengamalkan amanah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini di kehidupan kita, maupun menyebarkannya ke masyarakat awam yang sekiranya belum mengenal atau terlena dari mengenal hal tersebut. Dan bagaimana posisi kita dan peran kita, dan bagaimana kebermanfaatan kita dalam memberi pengaruh kepada mempengaruhi hal-hal yang sudah menyimpang tersebut untuk kembali ke jalan yang benar. Maka dari itu, tetap semangat, tetap istiqomah dalam jalan ini, karena tidak ada hal yang melawan diri kita selain godaan untuk tidak istiqomah itu sendiri. Insya Allah, Allah merahmati kita semua dan menghitung langkah-langkah dakwah kita ini sebagai salah satu langkah jihad fil lisan menghadapi perang pemikiran pada era menuju akhir zaman yang sangat dekat ini. Maka dari itu kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.